Suatu hal yang sangat menarik menurut saya. Jadi, walau The Fed sudah menyatakan ya, tidak akan menaikkan suku bunga sampai minimal 2024. Ya berarti masih ada 3 tahun lagi rezim suku bunga rendah. Akan tetapi statement ini masih belum dapat membendung sentimen investor atas ekspektasi perbaikan ekonomi di Amerika. Mhm. Dan benar memang angka inflasi yang menjadi fokus atau faktor kuncinya. Kami sih memang melihat angka inflasi di Q2 2021 akan meningkat karena memang efek low base yang terjadi di tahun lalu ya ketika aktivitas ekonomi Amerika Serikat turun dalam karena pandemi. Ya. Akan tetapi walaupun kenaikan inflasi ini ya dapat mengarah ke sekitar level 2%-an, sepertinya sudah cukup di-price in oleh pasar. Bahkan sebenarnya semua berita bagus seperti vaksin, stimulus, data-data ekonomi ya termasuk inflasi ini yang meningkat sudah keluar semuanya, dan US Treasury kita lihat sepertinya ya sudah mulai pelan-pelan mulai mencapai level resisten ya di Mhm. sekitar 1,7%-an, dan bahkan sudah mulai mereda turun lagi ke level 1,6%-an. Kenapa? Karena kami melihat ya sebenarnya keseluruhan inflasi tahun ini itu masih dalam taraf manageable. Level 2% itu adalah suatu level yang reasonable dan masih dapat diterima oleh market. Yang Oke. lebih penting adalah tingkat. Ya, Ya. silakan, Mbak. Ya, ini menarik sebenarnya kalau Anda melihat bahwa mekanisme inflasi memang cukup menarik untuk diperhatikan di Amerika Serikat begitu ya, dan level 2% sangat-sangat besar begitu ya opportunity-nya untuk ke sana. Kalau dari yield US Treasury-nya juga seperti apa nih Mas? Sekarang kan kalau kita lihat dengan angka-angka sekarang bahkan tidak jauh berbeda dengan performa S&P 500 begitu ya. Berarti ada pilihan bagi investor dari risky asset masuk ke yang non risky asset begitu ya, seperti surat berharga begitu ya, atau mungkin US Treasury. Anda lihatnya seperti apa sih untuk rentangan yield nih untuk US Treasury sendiri? Ya, kalau kita kilas balik ke awal tahun 2020 ya, pada saat sebelum COVID, itu data US Treasury 10 tahun itu sudah berada di level 1,5, 1,6%-an. Mhm. Jadi level sekarang itu sudah sama atau bahkan lebih tinggi dibanding level sebelum COVID. Nah, apakah itu justifiable? Mengingat masih banyak data-data ekonomi yang masih kurang bagus ya, belum belum konsisten di Amerika Serikat. Ya seperti kita melihat data pengangguran masih tinggi, masih ada 10 juta orang masih menganggur di Amerika Serikat. Data-data yang kemarin keluar itu sepertinya lebih semu karena banyak data baru dari services sektor seperti dari sisi karena pembukaan restoran dan Mhm. taman tempat bermain, jadi banyak pelayan dan waitresses yang mulai bekerja kembali. Akan tetapi kami melihat dari sisi wage growth-nya, dari sisi spending power-nya itu mungkin hanya sementara karena stimulus ya tentunya hanya one way, hanya one time only. Jadi masih debatable lah apakah kondisi ekonomi sekarang lebih bagus dibanding sebelumnya. Nah makanya, tapi kami juga melihat sentimen pasar itu nggak bisa dilawan ya, karena namanya juga sentimen yang lebih ke arah emotional, feeling, atau persepsi dan bukan fundamental. Jadi selama sentimen masih mengarah ke angka-angka inflasi, data yang bagus, maka bisa saja US Treasury naik kembali. Akan tetapi kami melihat kenaikannya akan lebih pelan dan terbatas. Ya mungkin 1,8%-an itu masih sangat achievable. Tapi Oke. bisa sangat mudah lagi untuk turun kembali. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.